Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutia. Di sini saya akan membuat video yang berisikan pemaparan materi yang berjudul Kesantunan Berbahasa. Kesantunan berbahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik, dan yang kedua adalah kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Nah, apa itu kesantunan bahasa berdasarkan linguistik? Kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik ini adalah yang dilihat dari segi bahasanya. Nah, di sini ada 4 faktor penentu kesantunan linguistik. Yang pertama adalah panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang sebuah tuturan, maka akan terkesan semakin santun. Akan tetapi, apabila semakin pendek sebuah tuturan, maka akan terkesan tidak santun. Yang kedua, faktor penentu kesantunan ialah urutan. Nah, apabila sebuah kalimat perintah itu diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak sopan. Akan tetapi, jika kalimat perintah itu terletak di akhir, maka akan terkesan lebih sopan. Contohnya, kalimat perintah yang terletak di awal. Contohnya, buanglah sampah. Hari ini kita akan ada lomba. Nah, itu akan terkesan tidak sopan karena kalimat perintah terletak di awal. Akan tetapi bila kalimat perintahnya terletak di akhir. Contohnya, hari ini kita akan ada lomba. Tolong buang sampah. Buang sampahnya. Nah, seperti itu akan terkesan lebih sopan. Kemudian yang ketiga, faktor penentu kesantunan ialah intonasi dan syarat-syarat kinestik. Nah, intonasi ini sangat mempengaruhi dalam kesantunan berbahasa. Ya, tinggi rendahnya sebuah intonasi kita, kemudian menekan atau tidaknya intonasi kita, itu sangat mempengaruhi dalam kesantunan berbahasa. Kemudian tadi ada istilah syarat-syarat kinestik. Apa itu syarat-syarat kinestik? Syarat-syarat kinestik ialah mimik wajah, ekspresi kita ataupun bahasa tubuh kita. Itu sangatlah mempengaruhi dalam kesantunan berbahasa. Nah, yang terakhir, yang penentu kesantunan yang terakhir ialah tanda-tanda. Ya, maaf tadi salah, maksud saya yang keempat ialah penanda kesantunan seperti tolong, mohon, maaf. Nah, itu. Kemudian kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Ini ditinjau dari makna sebuah tuturan. Nah, yang kita bahas ini adalah kesantunan pragmatik berdasarkan kalimat perintah melalui kalimat pernyataan dan pertanyaan. Yang pertama adalah yang melalui pernyataan ya. Sebenarnya ini kalimat perintah, akan tetapi dikemas dengan sebuah pernyataan. Contohnya, seorang guru ingin masuk kelas. Kemudian guru itu melihat kelasnya kotor. Nah, dia akan mengatakan seperti ini. Kelas ini sangat kotor. Bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran dengan yang baik? Nah, ketika seorang murid mendengar guru berbicara seperti itu, maka seorang murid akan melakukan tindakan. Nah, secara tidak langsung kita sudah memerintah dia, akan tetapi menggunakan sebuah pernyataan. Yang kedua adalah yang pertanyaan. Sebenarnya ini sama, sebenarnya ini adalah kalimat perintah, akan tetapi dikemas sebaik mungkin menggunakan kalimat pertanyaan. Misalnya seperti tadi, sama seorang guru ingin masuk kelas, ingin mengajar. Nah, dia melihat kelasnya itu kotor. Kemudian seorang guru itu berbicara seperti ini. Kelas ini sangat kotor, siapa yang piket? Nah,
mendengar guru berbicara seperti itu, maka murid secara tidak langsung akan langsung melakukan tindakan. Nah, kemudian secara tidak langsung kita sudah memerintah mereka. Seorang guru tadi sudah memerintah muridnya, akan tetapi dikemas menggunakan pertanyaan. Kemudian yang harus kita semua ketahui bahwa kesantunan pragmatik ini mempunyai maksim. Di antaranya adalah maksim kerendahan. Semakin kita merendah, semakin kita rendah diri, maka akan semakin santun. Contohnya, kita ingin mempersilahkan orang ke rumah kita. Silahkan masuk ke gubuk kami. Nah, semakin kita merendah itu, maka akan terlihat semakin santun. Yang kedua adalah maksim pujian. Semakin kita memuji seseorang, maka kita akan terkesan semakin santun. Kemudian maksim kedermawanan, maksim kearifan, maksim simpatik, dan yang terakhir adalah maksim kesempatan. Nah, mungkin sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.